Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita akan masuk pada as-sahifah al-khamisah wassalasun, nasihat Allah kepada Nabi Musa yang ke-35. Bagi yang pegang kitab, halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, i'lam anni la aqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhi fatuba lil mukhlisin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada Nabiullah Musa alaihi salam, ya bani Adam, wahai bani Adam, i'lam, ketahuilah, anni la aqbalu minal amal, sesungguhnya aku tidak menerima amal perbuatan, illa maka khalisan liwajhi, kecuali amal perbuatan itu ditunaikan secara ikhlas, liwajhi, untuk semata-mata mencari ridhoku. Fatuba, maka betapa beruntungnya, lil mukhlisina, orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan amal perbuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suara saya berat karena keluarkan. Padahal nasinya sedikit, tapi karena waraknya ini, karena bahagia lihat Bapak Ibu bareng-bareng guyup pada malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan, ketahuilah bahwa aku, kata Allah, tidak menerima amal perbuatan yang ditunaikan tidak secara ikhlas. Ikhlas niku definisinya apa? Ikhlas itu adalah menjadikan Allah sebagai orientasi kita. Jadi kalau panjenengan sholat karena tahu ini perintah Allah, itu sudah masuk kategori ikhlas. Saya termasuk yang mengikuti pendapat kelas-kelas level kita, Bapak Ibu. Kalau sholat kita itu semata-mata karena mencari surga, wajar untuk keimanan kita yang kelas ekonomi. Kan ada yang kadang berpendapat begini, andai saja surga dan neraka itu tidak ada, masihkah kau bersujud kepadaku, kepada Allah? Sampai ekstrimnya mengatakan sholat jangan karena surga, jangan karena takut neraka, tapi karena Allah. Tapi kalau untuk kelas kita, kalau kita masih menjalankan ibadah dan Allah itu menjadi orientasi di dalam hidup kita, itu sudah cukup dikatakan sebagai ikhlas. Makanya level keikhlasan itu ada 3. Yang pertama adalah ikhlasul abidin. Ikhlasnya seorang hamba yang level keimanannya itu standar. Di kados kula niki, kalau saya sholat karena tahu ini perintah Allah, kalau saya sholat karena pengen dapat surga, kalau saya sholat karena takut sama neraka, itu bisa dikatakan ikhlas karena keikhlasan kita itu levelnya adalah keikhlasan ikhlasul abidin, ikhlasnya seorang hamba yang keimanannya itu masih pada level rata-rata. Jadi kalau kita disuruh atau dipaksa untuk
Sudah, kalau masih mikir surga, masih mikir neraka, ndak usah sholat. Ya ndak gitu juga. Karena memang keimanan kita itu pada level keimanan yang masih dalam standar rata-rata umumnya manusia, sehingga kalau sholat kita masih ada embel-embel pengen dapat surga, sholat kita karena masih takut dengan api neraka, maka keikhlasan kita masuk dalam kategori ikhlasul abidin, yaitu ikhlasnya seorang hamba dalam level dan derajat rata-rata umumnya seorang manusia. Oke, ngaten nggih. Jadi nek menang nih rodok meragukan no. Ngantuk. Ojo dikira kula ora nahan ngantuk nih. Kula yo nahan ayo harus melek bareng-bareng iki. Nek wis ditakoni kok ora anu jawaban iki ta. Nggih. Kula sik rodok tesih kepedesen rica-ricane Pak Ali niki. Jadi kalau keikhlasan kita itu masih pada embel-embel cari swarga, silakan dilanjutkan. Kalau kita masih dibayang-bayangi ketakutan kita kepada neraka, lanjutkan. Panjenengan tidak disalahkan. Kita tidak bisa munafik kemudian mengatakan bahwa, oh, kalau pada level seperti Sayyidatuna Robi'ah Adawiyah, kalaupun aku harus masuk neraka, jika itu memang kehendak Allah, itu levelnya lain. Beliau tidak butuh surga, beliau tidak butuh neraka, beliau hanya butuh dibersamai, didampingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, ikhlasul abidin adalah keikhlasan seorang hamba yang masih harus diiming-imingi dengan surga dan neraka. Yang kedua, ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin itu adalah keikhlasan seseorang yang dilakukan bukan semata-mata karena surga dan neraka, tetapi karena semata-mata kecintaannya kepada Allah. Jadi sholat itu tidak mikir surga, sholat itu tidak mikir neraka, tapi sholat itu karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti ikhlasnya para wali. Jadi mau surga neraka itu tidak menjadi orientasi di dalam ibadahnya, tetapi surga dan neraka itu dijadikan sebagai bagian sama-sama makhluknya Allah. Aku sholat karena cintaku kepada Allah, aku zakat karena cintaku kepada Allah. Surga dan neraka tidak pernah mempengaruhi keikhlasanku. Ini level yang di atasnya, yaitu ikhlasul abidin, ikhlasul muhibbin, ikhlasnya para pecinta-pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin itu adalah keikhlasan orang yang sudah tidak butuh. Pokoknya mau ada surga, mau ada neraka, pokoknya diriku ini sudah menyatu bahwa Allah yang menggerakkan. Aku sholat karena Allah gerakkan, aku zakat karena Allah gerakkan, aku tadarus karena ada Allah di situ. Itu ikhlasul arifin, ikhlasnya orang-orang yang pada level makrifat kepada Allah Subhanahu. Tapi kemarin sudah saya sampaikan, apakah level kita yang kelas ekonomi ini bisa sampai pada makrifatullah? Bisa. Syaratnya apa? Yang tahu hanya kita dan Allah. Ketika di dalam hidup itu apa-apa yang bisa kita lihat kok Allah dihadirkan. Jadi saya tanya sama ibu-ibu, jadi kan tadi pas muluk nasi sama gudangan, niku kira-kira karena ngeleh atau karena ya Allah
tangan ini ndak bisa muluk kalau bukan karena Allah. Ngoten niku sampai kepikir nggak Bu? Boten. Kalau senang, ibu-ibu nek jujur itu senang. Ya. Kan jarang itu kita hadirkan di dalam kehidupan. Misalnya, saya contohin, meskipun berusaha sembunyi, Bu Suci tetap kelihatan. Oke. Ketika kita muluk nasi tadi, gitu, orang-orang yang makrifat kepada Allah itu sebelum muluk nasi, dia menyadari bahwa tangan ini tidak bisa loh digerakkan kalau bukan karena dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu masuk, yang dalam pikiran dia adalah tidak mungkin dong saya bisa nelen makanan ini kalau gigi tidak digerakkan oleh sunatullah, lidah bekerja, ludah bekerja, mulut bekerja, kerongkongan atau tenggorokan kemudian menjadi penyalur hingga sampai akhirnya ke lambung. Tapi kan kalau kita makan begitu kan seringkali nopo sing ngoten-ngoten itu kan boten patek dipikir, nggih boten. Tapi nek jenengan mau cari dalihnya boten Pak, kayak begitu sudah otomatis di sini Pak, tidak perlu diomongkan, saya tahu bahwa ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mau kan dari cara muluk itu ada yang jimpit, tapi ono sing gegem ngeten. Wonten ta mboten? Nek ra percaya kula saya gak ada fotone. Nah, kula niku mau menang-menang rodok razia mau kok. Oke. Makanya sampai kula nge-share di grup Zawiyah tadi ini kan ada 6 emak-emak yang paling kenceng yasinnya. Oke, bikin halakoh sendiri di pojok. Kenapa rapat sekali? Supaya tidak kelihatan. Gengsi lah sama bapak-bapak di sana. Oke. Kalau sebelah sini saya lihat Yanti halus banget ya. Oke. Halus sampai iki dicopot sing sebelah ndi ya. Oke. Oh nggih, yang di Solo bukan karena golek untu tapi memang bawaannya halus. Ngeten iki rak ibu-ibu nek rak di dalilnya. Ya. Maka jadi orang soleh itu jadi orang baik, jadi hamba yang baik. Tidak perlu kebanyakan prosedur. Jadi orang Islam tuh tidak perlu kebanyakan prosedur. Sampai kalau tidak begini tidak diterima, kalau begini tidak diterima. Santai Bu. Untuk menjadi hamba yang baik di mata Allah cukup bahwa kita bersyukur Allah yang nyukupin kita, Allah yang menggerakkan sunatullah ini, jenengan sudah dianggap orang baik. Maka untuk menjadi orang baik itu sesungguhnya formulanya, rumusnya, simpelnya adalah Allah masih selalu kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Senang sekali sebelum maghrib bapak-bapak, ibu-ibu tadi sudah memenuhi ini, makanya luar biasa tadi Pak Made dan kawan-kawan menyiapkan apa Pak jeneng itu Pak, palet apa Pak Roh ini triplek gitu, langsung siaga. Oke, sampai ada yang komentar kok ini pecah ya, proposal lagi ya kan, nanti lagi. Tapi anu Pak ketuain mau do boten hati-hati ora popong pecah karek jalu kok ngoten niku wah. Tapi kita aman ya Pak Pur ya. Aman. Itu Pak Pur duduknya rada minggring-minggring. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal perbuatan kita ketika kita ikhlas pada level kita. Sesungguhnya prosedurnya tidak sulit, prosedurnya cukup. Ketika kita masih percaya ada surga, kita masih menginginkan surga, kita masih takut dengan neraka,
maka dalam standar kita sebagai level ekonomi, kelas iman, kelas ekonomi, cukup panjenengan dikatakan sebagai orang yang mukhlisina lahuddin, ikhlas. Oke. Jadi tidak perlu mengikuti prosedur ikhlas yang terlalu ribet. Pun, pulau kali jenengan ini bolo, kita satu level. Selama ibadah yang kita lakukan itu masih ada embel-embel surga, masih ada embel-embel neraka, cukup ini sebagai bagian dari motivasi kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Karena memang soal keikhlasan itu memang harus dilatih. Kan rumusnya tadi, selama Allah itu menjadi orientasi di dalam hidup kita, itulah ikhlas. Makanya Bapak Ibu, dengan perso, kenapa pondok-pondok pesantren itu banyak yang bertahan luar biasa, santrinya puluhan ribu. Apa karena gedungnya baik? Tidak. Gedungnya juga gitu-gitu saja. Tapi kenapa orang pada berdatangan? Karena keikhlasan kiainya, karena doa kiainya. Sampai kemarin yang saya ceritakan ya, waktu kajian tafsir itu, wakila itu Mbah Karim Lerboyo, santrinya itu kan puluhan ribu. Niku kalau pulang dari ngaji, Bu, pulang dari ngaji, beliau begitu sampai sampai dalam jam 1, jam 2, itu tidak langsung tidur, tapi sholat malam dulu. Setelah sholat malam, itu paling ngorok 2 kali, 3 kali, bangun lagi hanya untuk memenuhi syarat sholat tahajud. Meskipun maknanya tidak selalu begitu, beliau hanya ngorok 2 kali, 3 kali, bangun lagi sholat tahajud. Sampai ada yang memberikan nasihat, kiai-kiai itu tidak bisa tidur kalau sebelum tidur belum mendoakan santri-santrinya. Makanya tidak usah kaget kalau jenengan lihat di pesantren itu, kitab itu gini. Dulu itu saya disuabet pakai rotan sama kiai saya, gara-gara gojek itu, kitab itu saya bawa gini. Dimarahin, tidak boleh, kitab itu di bawah pusar itu tidak boleh, gini itu tidak boleh. Dulu itu kita harus begini. Begitu kita jalan, lihat ada Mbah Yai lewat bawa motor Vespa, kita nunduk begini. Kalau pakai teori modern, apa hubungannya itu? Tapi saya yang merasakan. Makanya di Zawiyah itu kan saya tulis, muliakanlah gurumu, niscaya ilmu akan mengangkat derajat. Kalau bahasa rodok gaule, aslinya kula niki ya ora pinter-pinter amat. Tetapi mungkin karena doa dari para kiai-kiai dulu, sowan dulu sama kiai-kiai dulu. Sehingga apa? Sehingga keikhlasan itulah yang akan berbuah. Termasuk kita mulai dari pribadi kita masing-masing. Keikhlasan kita ngomong anak, keikhlasan kita bibinau berumah tangga, itu juga bagian penting di dalam kehidupan kita. Oke, saya lanjutkan. Ya bani Adam, wahai bani Adam, idza ra'aital faqra muqbilan 'alaika fakul marhaban bi syi'aris solihin. Wahai bani Adam, ketika engkau melihat kefakiran, maknanya ketika dalam hidupmu kebutuhanmu tidak cukup, ketika dalam hidup kita tidak punya tabungan, ketika kita lihat saudara kita kekurangan secara ekonomi, ketika kita menjalani sendiri hidup mepet duitnya, apa kabar gembiranya? Fakul, maka katakanlah marhaban bi syi'aris solihin, berbahagialah bahwa
orang-orang solih dulu itu hidup juga dalam keadaan serba mepet. Ini kalau yang ngikutin zawiyah secara rutin, sudah pertemuan keberapa Pak ini? 29 apa 30? 30. Pekan depan terakhir ke 31 makan-makan lagi. Mau nggak Bu? Mau. Oke. Saya semalam sudah rembukan dengan teman-teman ya, ada Pak Made, ada Mas Andri. Pokoknya khataman Selasa depan, ngajinya sebentar, kita ada acara khataman plus makan-makan. Semalam baru ada usulan apa Mas Andri? Ngundang gerobak bakso. Tapi kalau Mas Andri, kalau kita semalam kan idenya kan ngundang gerobak bakso. Tapi ternyata ibu-ibu kata, "Ora usah, aku masak dhewe." GR saya begitu. Ya kalau jenengan tidak masak, ya saya telepon maksom atau mawon. Oke? Ketika kita melihat orang yang di dalam hidupnya mepet secara ekonomi, dan itu sering kita lihat bagaimana orang-orang alim dulu, masih ingat buka bersama dulu? Jangan sekali-kali kalian itu protes terhadap kehidupan. Masa gara-gara tidak punya uang, masa gara-gara kehidupannya cekak, kemudian kita luntur ibadahnya. Lihatlah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada Nabiullah Sinten. Yang eleng ya. Daripada Nabiullah Isa alaihi salam. Apakah dengan kondisi Nabi Isa yang hanya punya satu pakaian, kemudian luntur ibadahnya kepada Allah? Tidak. Tidak ada orang yang lebih miskin daripada Nabiullah Isa, tetapi kualitas ibadahnya tidak luntur sedikit. Maka ketika kita melihat orang dalam keadaan fakir, maka katakanlah marhaban bi syi'ari sholihin. Selamat datang. Itu loh semangatnya orang-orang solih dulu. Jadi orang-orang solih itu dulu ketika hidup dalam serba keterbatasan itu karena yang difikirkan itu umat. Bagaimana diceritakan satu wali itu setiap punya duit, setiap punya buah, setiap punya daging, hanya diambil sedikit karena mengikuti Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi setiap pagi disiapin oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ada anggur, ada daging onta, ada susu kambing, ada roti, ada ini. Apa Rasulullah bilang kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah ini makanan banyak benar. Dari mana? Niki saking para sahabat wau ngeteri pagi-pagi. Rasulullah hanya nyuwil daging, hanya makan kurma 3 biji, minum susu seteguk. Kemudian beliau bilang kepada Sayyidah Aisyah, angkat makanan ini, bagikan kepada tetangga-tetangga. Kenapa Rasul? Aku tidak mau hisabku berat gara-gara aku senang sementara tetanggaku hidup dalam kebun. Loh, Rasulullah itu loh masih mikir. Padahal jelas-jelas itu sudah tiket langsung masuk surga. Itu masih mikir, jangan sampai hisabku berat, jangan sampai kemudian aku senang sementara tetanggaku hidup dalam kondisi yang tidak Nah, ini kok. Maka kalau panjenengan lihat ada kefakiran, yang kita katakan selamat, karena itulah dulu semangat orang-orang solih itu hidup dalam keadaan yang demikian. Tolong jangan disalahpahami nggih, karena yang sudah ikut zawiyah maknanya apa? Maknanya untuk menjadi orang sufi hari ini tidak perlu kita menjauhi dunia, tapi rebut dunia. Yang mau jadi politisi, jadilah politisi. Yang mau jadi miliarder, jadilah miliarder. Yang mau jadi profesor, jadilah profesor. Dunia sudah dipegang, kemudian belokkan ke arah kiblat.
Wa idza ra'aital ghina mukbilan fakul dzambun ujilat uqubatuhu. Ketika engkau melihat kekayaan berada di depan jenengan, fakul dzambun ujilat uqubatuhu. Kalau tidak hati-hati, maka siksaan Allah bisa mempercepat gara-gara kekayaan seseorang. Apa maknanya? Orang kaya tapi tidak mau zakat. Orang kaya tapi tidak mau sedekah. Orang kaya tapi tidak mau infak. Ditumpuk saja kekayaannya tanpa dia berhitung bahwa ada hak-hak yang. Jadi orang kaya, harus saya ulang karena masih berkaitan. Orang kaya yang antreannya 200 tahun di belakang orang fakir itu orang kaya yang proses auditnya memet. Kalau orang kaya itu hitungan zakatnya beres, hitungan infaknya beres, hitungan sodakonya beres, hitungan hak dan kewajibannya beres. Ini jadi nasabah prioritas. Lebih cepat masuk surganya daripada orang fakir yang tidak mau berusaha. Karena kalau saya tidak kaitkan dengan ini, saya khawatir meskipun kalau yang sudah rutin ikut zawiyah pasti tidak akan memahami secara sepotong-sepotong. Artinya apa? Ketika kita punya kekayaan, tetapi kita lupa dengan kewajiban kita atas kekayaan itu, ujilat uqubatuhu, itu yang mempercepat siksaan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ra'aita dhaifa mahbusan 'anka, ketika engkau melihat tamu kok awet banget. Jadi sampai di dalam Islam itu diatur ada tamu, kemudian dia itu kok tidak dikenal, kok awet. Fakul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu maknanya apa? Maknanya kita berharap jangan sampai orang yang tidak dikenal kemudian bisa memberikan madharat kepada, tapi jenengan mertamu niku juga harus tahu diri. Ya, harus tahu diri. Tahu dirinya pripun? Itu tadi kan orang mertamu, kemudian lama sekali, kecuali sudah akrab. Nah, ini harus saya batasin begini kan. Kayak kita ini majelis kopi ini kan setiap semakin malam ini kan semakin hot nih gue. Ya. Topiknya semakin banyak, topiknya semakin. Nah, cuman saya tidak tahu apakah semakin malam itu kemudian nanti bantalnya itu ditaruh di teras apa tidak lah, itu yang saya tidak tahu. Wonten tamboten sih Bu, ngoten niku Bu. Ya. Ya. Jadi bangun apa pulang-pulang kok tahu-tahu kok bantal guling sudah di teras gitu ya. Wonten nggak? Tapi kakak adanya di sana-sana lah ya. So, di sini ndak ada. Ya, saya lanjutkan ya. Ya bena Adam, wahai bani Adam, al malu mali. Harta yang engkau miliki hakikatnya adalah mali, hartaku. Makanya ada istilah harta itu titipan, pangkat itu titipan, kesehatan itu titipan. Jadi hakikatnya kalau saya megang duit, duit itu titipan. Kalau saya megang sesuatu yang enak, itu adalah titipan. Saya sehat, itu adalah titipan. Maka Allah sebutkan al-malu mali. Harta itu hakikatnya adalah hartaku. Wa anta abdi. Engkau adalah hambaku. Kalau Allah sudah sebutkan engkau adalah hambaku,
Maka hakikatnya ini kita tidak punya apa-apa Bapak Ibu kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau latihan kita menjadi orang yang tidak takabur itu harus nasihat-nasihat yang seperti ini senantiasa kita ingati. Langgih urip itu sedelo, kita punya jabatan, kita punya harta, hakikatnya itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dhaifu rasuli, dan tamu itu menjadi utusanku. Makanya kalau jenengan kedatangan tamu, Bapak Ibu, itu hakikatnya tamu itu adalah utusan Allah. Tamu datang itu membawa berkah. Tamu datang itu membawa berkah. Makanya pada zawiyah kemarin, pada zaman Rasul kan pernah kejadian ada orang bangkit dari kubur, rambutnya do kobong, gara-gara apa? Masih ingat nggak? Ketika sahabat tanya kenapa Rasulullah kemudian menjawab, itu biasa nek ono tamu nggak disugati ngombe. Wonten. Wonten wonten. Soalnya akuane pencemepak no teras. Nah, gitu. Makanya sampai ada nasihat ketika panjenengan punya rumah, niatilah rumah itu dengan dua niatan. Satu, menjadikan rumah itu sebagai tempat ibadah, dan yang kedua adalah rumah itu dipakai untuk membahagiakan dan membuat nyaman tamu yang datang. Kenapa? Tamu datang itu membawa barokah. Wadhaifu rasuli, dan tamu itu hakikatnya adalah utusanku. Jadi tamu datang kepada kita bisa jadi ini Allah sedang mengutus tamu itu sehingga keberkahan datang. Meskipun kadang kita lihat kalau cara pandang yang demikian ini tidak kita hadirkan, ben boten gremeng. Terus selalu positive thinking lah. Kados tadi pagi, saya sudah persiapan mau berangkat. Saya kedatangan tamu karena ada jamaah zawiyah, jamaah zawiyah mau berangkat umroh, yang jadi barang Pak Umam mungkin dengan dongaaken. Saya senang, apalagi yang datang orang yang mau umroh. Jam berapa tadi pagi? Pokoknya jam 7 sampai di rumah, pamitan karena besok jam 7 sudah berangkat umroh, minta doa, minta pangestu. Lah, tamu-tamu singatan ini mendatangkan barokah. Nanti titip doa ya Pak, saya titip ya saya sekeluarga, keluarga besar Zawiyah. Pokoknya kapan jenengan urip kok berjamaah, insya Allah barokah. Jenengan hidup kok berjamaah mesti barokah. Mau diterima tidak diterima, mau percaya tidak percaya, saya kenapa setiap memulai zawiyah selalu membaca Fatihah 3 kali. Fatihah yang kedua saya hadiahkan buat sanak kerabat panjenengan yang sudah sumarih di alam kubur itu, kita kirimi donga terus. Tuh kan? Jadi jenengan wis untuk gudangan, untuk teri, maca Fatihah yo karo angop, lho ngono iku lho, rak seneng pripun jal. Wow, jenengan salat tasbih rada kesingsal, ya wis digenepi karo sing liya. Yasinan kesingsal-singsal, ya digenepi karo sing liya. Maka kenapa al barokah ma'al jamaah? Orang yang mau berjamaah kayak begini ini, satu dengan yang lain nanti akan geret-geretan, akan tarik-tarian. Gitu? Akan tarik-tarian. Nanti ketika salah satu dari jamaah zawiyah, Bu Eni sudah ngelinci munggah sih kan? Kalau guandulan dastere Bu Eni.
Minimal proposal saya kulo bolone Bu Eni rien sareng-sareng ten Zavia. Oh nggih, junjang. Makanya wadhaifu rasuli, maka tamu itu hakikatnya adalah rasulku, tamu itu adalah utusanku. Dua lagi ya, terus kita. Fa idza mana'ta mali min rasuli amma takhsha an aslubaka ni'mati. Fa idza mana'ta mali, ketika engkau mencegah hartamu min rasuli, dari tamumu. Ada tamu ndak dikasih minum, ada tamu ndak digawe no kopi, ada tamu nggak digawe no teh, ada tamu ndak disogati. Padahal kalau panjenengan itu nyogati tamu, makanya sebisa mungkin, tapi mohon maaf kalau ada yang khilaf, sebisa mungkin saya kalau ada kedatangan tamu langsung ke dapur, godok banyu, ngopi. Tapi biasanya saya tanya, Bu, kopi nopo teh? Ya, saya tidak pernah kopi, teh, susu. Kopi nopo teh saya tawarin. Kenapa? Saya berharap siapa tahu keberkahan kopi yang saya bikin ini bisa mendatangkan rahmat dan barokah buat saya. Ketika ada jajanan sedikit, apa yang mampu kita berikan, kita berikan. Atau saya pernah cerita nggih, Pak Rohik, saya pernah kedatangan Habib Segaf. Rombongan habaib itu datang ke rumah, ndak janjian Bu, ndak janjian. Datang ke rumah, ada Habib Segaf sudah sampai di depan rumah saya langsung bilang sama istri saya, di dapur ada apa, keluarkan semua. Sampai waktu itu pagi saya dapat wewehan pisang, saya minta digodokkan. Pokoknya apa yang ada di dapur bersihkan. Tumplek beriku ya. Nah kebetulan para habaib itu ada di teras, tak sogatno kabeh. Harapan saya apa? Ketika saya memberikan itu, dan kabar gembiranya Bu, bersih, resik, entek. Dan itu kebahagiaan saya. Nggak tahu kalau, jangan sampai kalau misalkan jajan yang jenengan sogatkan kok apa? Tamu blodok ketoke mau tak mangkat rene kaliren gitu ya. Ojo Bu. Jangan sekali-kali ngomong begitu. Kenapa? Karena apa yang dihabiskan tamu, itulah sesungguhnya cara Allah akan mendatangkan rezeki buat kita. Saya senang sekali. Apalagi beliau, saya masih ingat satu nasihat yang disampaikan oleh beliau. Satu nasihat yang saya masih ingat, yang pertama kali beliau makan adalah mangga yang diiris sama istri saya. Padahal beliau cerita sama saya itu, tadi habis kondangan itu sudah makan sate, sudah makan tengkleng, sudah makan gulai. Beliau makan, ayo. Katanya apa? Insya Allah makanan-makanan begini ini jadi obat buat kita. Sampai beliau itu punya satu prinsip yang luar biasa. Sudah prinsip yang luar biasa. Yang saya dengar kalau tidak salah, saya dengar itu begini. Kenapa seusia beliau, sate ya sudah sekitar 60-an, sate masih berani bertusuk-tusuk, tengkleng masih berani, gulai masih berani. Saya tanya, Bib, kok jenengan seusia begini kok masih berani? Sate lebih dari 10 tusuk. Kalau makan gulai itu Pak Made, enggak kayak kita makan gulai kok pakai sendok begitu, enggak gini. Mangkoknya diangkat, dikokop begini Pak. Ternyata apa? Rahasia sehat ala beliau. Saya niati makan apapun ya Allah, dengan keberkahan makanan ini semoga aku kuat ibadah kepadamu. Itu ternyata salah satu kuncinya. Nek jenengan mantep, jenengan praktekkan. Tapi nek jenengan tidak mantep, jangan sekali-kali mempraktekkan. Misalnya Pak Rohik sukani sate sedoso tusuk, kinten-kinten pinten tusuk Pak. Nek boten kali budia gangsal tusuk. Gitu? Artinya apa? Artinya bahwa jika engkau menahan hartamu, makananmu dari
tamu-tamu yang datang ke rumahmu, amma takhsha an aslubaka nikmati. Apa engkau enggak takut kalau aku tarik kenikmatan yang sudah aku berikan? Ya bena Adam, wahai bani Adam, ar-rizku rizki. Rizki yang panjenengan miliki itu hakikatnya adalah rizki dariku. Wasyukruli, dan jika engkau bersyukur, sudah sepatutnya syukurmu itu harus dihadiahkan kepadaku. Wa naf'uhu aidun alaika, dan kemanfaatan rizki itu tetap akan kembali kepadamu. Makanya tidak ada cerita orang sodakoh kok kemudian duitnya habis niku mboten wonten. Tidak ada cerita orang berbagi kok kemudian jadi fakir mendadak, tidak ada. Apa pernah dengar cerita Bu, ono wong zakat, berzakat langsung miskin mendadak. Kalau sampai ada orang zakat kok miskin mendadak, mungkin mencet nol di kakian. Ya, mesinnya 1.000 dan ini sayuto. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa naf'uhu aidun 'alaika. Kemanfaatanmu berbagi kepada orang lain itu akan kembali kepadamu, dan ditutup dengan afala tahmaduni ala ma an'amtu bihi 'alaika. Apakah engkau tak bisa memuji rezeki yang aku berikan? Nikmat yang aku berikan itu semata-mata karena kasih sayang. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, dan saya saking semangatnya sampai lali lewat 10 menit. Nasihat kan ketok, jenengan boten ngomong dulu, tapi kan anggap diketokno aku ngoten niku aslinya nyindir kok Bu. Kula ngono niku paham Bu teko Bu. Wah ngopo ngono karepku suwe banget e. Wah nyindir, aku langsung dulu jam open lewat 10 menit kan saya udah bilang setengah 10 tadi rampung. Apa nasihat Allah berikan? Nyon sewu bagi bapak-bapak yang dari Alfa, dari Teras Bali tadi saya janji, karena memang tadi kita mulai jam 9 kurang seperempat, karena memang proses ini Sya'banan tadi kita agak lama tadi ya. Kita jam 8 kurang seperempat baru selesai, maka saya tadi bilang insya Allah ya, kalaupun molor ya molor-molor dikit. Intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ayo Bapak Ibu, apapun yang kita miliki hari ini itu hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana orang kalau dititipi kok amanah dengan titipan itu, pasti Allah tidak akan kapok untuk menitipkan lagi. Tetapi ketika kita dititipi oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, kita diberikan kesehatan oleh Allah, yang hakikatnya ini semua adalah titipan, maka mari saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir, hidup kita hakikatnya adalah memastikan diri menjadi hamba yang amanah di dalam menerima titipan-titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, yuk kesehatan kita dimanfaatkan untuk ibadah. Kita punya harta, yuk kita manfaatkan harta ini untuk ibadah. Kita punya waktu, yuk kita manfaatkan buat ibadah. Kalaupun kita ngeluh-ngeluh sidik, yuk itu tidak ada apa-apanya dengan hamba-hamba Allah sebelumnya. Maka jangan pernah sekali-kali untuk mengeluh dengan keadaan kita, lalu kita bergeser kualitas penghambaan kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan setelan yang pas sekali di dalam kehidupan kita. Kita punya harta, gimana harta ini mendekatkan kita kepada Allah. Kita punya ilmu, bagaimana ilmu ini barokah dan mendatangkan rahmatnya Allah. Termasuk guyupe panjenengan hadir di Joglonon Madani, hadir panjenengan di Zawiyah. Insya Allah ini semua akan terhitung ibadah
cepat atau lambat pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam hidup panjenengan. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muhawwilal ahwali wal hal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma tufina fi taysiri kulli amrin asir fa inna taysiral asiri alika yasir. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.